Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kita semua dalam keadaan yang sehat. Saya mengucapkan terima kasih telah mengklik video ini. Video ini mengenai kapan dan bagaimana pendapatan dari YouTube kita terima dari Google AdSense. Video ini adalah video terakhir dari 5 video tutorial monetisasi YouTube sejak akun YouTube kita mencapai syarat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang hingga pencairan penghasilan atau pendapatan. Adapun kelima video tersebut adalah: pertama, membuat akun Google AdSense hingga mengaktifkan iklan di YouTube. Kedua, memasukkan atau mendaftarkan identitas berupa KTP, SIM atau paspor saat penghasilan YouTube telah mencapai $10. Ketiga, mengisi PIN Google AdSense. Keempat, mendaftarkan dan memverifikasi nomor rekening bank untuk menerima penghasilan dari YouTube. Serta kelima, kapan dan bagaimana pendapatan dari YouTube kita terima dari Google AdSense. Linknya ada di deskripsi atau bisa juga klik link-link yang bermunculan di atas. Baik, kita mulai. Pada video sebelumnya kita telah mendaftarkan dan memverifikasi nomor rekening bank untuk menerima pendapatan dari YouTube. Untuk melihat perkiraan pendapatan dari YouTube, kita bisa melihatnya di YouTube Studio yang angkanya diupdate setiap hari. Namun perlu diketahui, angka pendapatan yang kita terima adalah bukan yang tercantum di YouTube Studio, walaupun bisa menjadi acuan, tapi yang kita terima adalah yang tercantum di Google AdSense. Perlu diketahui pula, pendapatan baru bisa cair jika telah mencapai 1,3 juta rupiah. Artinya kita belum tentu bisa setiap bulan dapat menerima pendapatan dari YouTube. Bisa 1, 2, 3, atau 4 bulan baru bisa menerima penghasilan. Untuk itu sekarang kita buka Google AdSense dari browser. Yang belum mengetahui mendaftar Google AdSense, silakan lihat di video sebelumnya. Buka Google AdSense, lalu login ya. Karena sebelumnya saya sudah membuat akun Google, maka di sini langsung login. Ini tampilan awal atau beranda dari Google AdSense. Saya sampaikan terlebih dahulu, channel ini dimonetisasi atau ada iklannya pada 8 April. Sekarang Oktober pertengahan, berarti sudah 6 bulan sejak dimonetisasi. Perhatikan saldo yang berada di kanan. Di saldo tertulis pembayaran terakhir sekitar 1,9 juta. Ini artinya sudah dikirim ke rekening saya, serta ada saldo 1,6 juta. Ini belum terkirim, padahal sudah melewati batas minimal 1,3 juta. Penjelasan dan rinciannya akan saya jelaskan nanti. Teman-teman juga nanti bisa melihat berapa sih penghasilan YouTuber dengan 1000 subscriber yang tayangannya biasa-biasa saja. Kita sekarang klik pembayaran yang ada di sebelah kiri, lalu kita pilih submenu info pembayaran. Di bagian transaksi, kita klik lihat transaksi. Periodenya kita ubah saja dari 3 bulan menjadi tahun ini, karena saya ingin memperlihatkan pendapatan dari sejak awal. Di sini kita lihat saldo penghasilan setiap bulannya. Kita klik di setiap bulannya agar menjadi lebih jelas rinciannya. Kita ke bawah, lihat bulan Maret. Kita lihat di sini saldo awal dan akhir adalah 0 karena memang channel ini baru dimonetisasi atau menayangkan iklan awal April. Kemudian di April ada penghasilan Rp224.000. Nah, ini yang ingin saya jelaskan. Nilai Rp224.000 ini baru muncul pada awal bulan berikutnya. Dalam kasus saya ini baru muncul pada tanggal 8 Mei. Jadi sejak ada iklan di YouTube hingga tanggal 8 Mei, angka di sini masih tertulis 0. Namun teman-teman bisa memperkirakan penghasilan setiap harinya dengan melihat di YouTube Studio karena diupdate setiap hari. Sementara di Google AdSense direkapitulasi setiap bulan. Namun penghasilan Rp224.000 ini belum bisa dicairkan karena seperti disebutkan sebelumnya, belum mencapai pendapatan minimal 1,3 juta rupiah. Sekarang kita lihat pada bulan Mei penghasilan Rp503.000 sehingga saldo akhir menjadi Rp728.000. Masih jauh dari 1,3 juta rupiah. Bulan Juni
penghasilan naik menjadi Rp542.000 sehingga saldo akhir menjadi Rp1,271 juta. Wah, hanya kurang 29.000 saja dari batas minimal Rp1,3 juta, sehingga masih menunggu bulan berikutnya supaya penghasilan ini bisa cair. Pada bulan Juli, pendapatan naik menjadi Rp674.000 sehingga saldo akhir menjadi Rp1,945 juta, yang berarti sudah melewati batas minimal Rp1,3 juta. Namun sabar ya, ternyata uang juga belum masuk ke rekening kita. Jadi kapan ya dana ini bisa ada di rekening kita? Nah, ternyata dana ini atau pendapatan ini baru masuk ke rekening kita sekitar tanggal 20 setiap bulannya, karena mungkin memerlukan proses terlebih dahulu. Jika dana sudah cair atau dikirim ke rekening, kita juga akan mendapatkan email pemberitahuan. Dalam kasus saya, email dikirim pada tanggal 21 Agustus. Dan dana itu langsung ditransfer ke rekening kita yang telah kita daftarkan sebelumnya, dan tidak perlu ada verifikasi kembali. Dalam kasus saya, seluruh penghasilan 1,9 juta tersebut ditransfer semuanya. Selanjutnya kita bisa cek pendapatan tersebut ya. Di sini saya menggunakan M-Banking. Saya lihat ini di M-Banking ya. Dananya telah masuk. Terlihat di sini pengirimnya tertera Google Asia Pasifik. Namun dana baru diterima pada tanggal 23 Oktober hari Senin. Mungkin karena Google mentransfer pada hari Sabtu yang bukan merupakan hari kerja. Selanjutnya, jika kita inginkan, maka tentu dana tersebut bisa kita tarik ya, antara lain mungkin bisa melalui ATM seperti biasanya. Setelah uang ini terkirim, dalam kasus saya seluruhnya terkirim, maka saldo pendapatan kita di Google AdSense kembali menjadi 0. Namun karena saya mengambil video ini 2 bulan setelah transfer pertama, maka di sini kembali ada pendapatan masuk, yakni bulan Agustus sebesar 889.000 dan September sebesar 791.000, sehingga ada saldo akhir menjadi 1,681 juta. Ini sudah melewati batas minimal 1,3 juta rupiah, namun belum ada transfer ke rekening saya karena saat ini baru tanggal 18 Oktober. Jika mengacu pada pencairan sebelumnya, yakni tanggal 21, maka tinggal 3 hari lagi, mudah-mudahan dana sudah dikirim ke rekening saya. Demikian kawan-kawan cara membaca pendapatan YouTube di Google AdSense. Semoga bermanfaat. Salam sehat dan sukses selalu. Sampai jumpa pada video yang berikutnya.